Gue mau bakar dupa. Dupanya udah gue taruh situ. Udah siap tuh. Itu tuh saya. Udah siap. Udah disiapin. Buat wangian aja sih. Enggak buat ngerjain gua kan lu? Enggak. Iya. Nih kan. Apa ya? Doanya tadi lupa lagi gue. Itu lu apa? Siapa ya? Kalau di ruang sana sih nggak terlalu diganggu, cuman terkadang kalau terlalu malam suka ada Mr. P itu loh di daerah situ. Jadi kayak mereka tuh kalau udah waktunya jam 5 pulang gitu, nggak pernah mau lebih gitu. Ini tempat konveksi. Jadi keluarganya tuh ya punya usaha konveksi kan. Jadi kalau ada yang lagi lembur ngerjain jahitan, view malamnya tuh ke pohon pisang depan tuh. Di sela-sela pohon pisang tuh selalu ada pocong katanya. Hari udah mau setahunan saya di sini tuh. Ya ngelihat ada yang lagi duduk. Itu yang di tangga yang pokoknya mau masuk tangga udah di situ. Nggak ada. Udah nggak ada sih. Lo doang. Udah nggak ada sih. Lo doang. Oke, pasukan Lentera Malam. Jadi hari ini tepat jam 12 lewat ya, Bang? Iya. 011 ya. 011. Kita bakal mulai untuk penelusuran ke dalam rumah dan kita udah diizinkan sama Kak Ayunda ya, ya Bang Brew ya, untuk mengeksplor yang ada di dalam rumah. Cuman mungkin ada 1-2 kamar yang nggak bisa di yang private-nya ya. Private, tapi yang lainnya boleh. Terutama kamar atas. Terutama kamar atas. Oke. Ayo. Jadi langsung aja. Langsung. Oke, Bang Brew yang mimpin deh. Kita pimpin. Alhamdulillah ya. Oke, ini kalau masuk langsung ke apa namanya? Ruang tamu. Ini ruang tamu ya, Bang Brew. Ini ruang tamu. Mungkin boleh sedikit cerita ada kejadian nggak sih Bang Brew di sini? Kalau di sini kalau menurut Kak Ayunda, yang mana di sebelah situ tuh ada lukisan tadinya. Ini kan ada satu. Tadinya ada 2 di situ. Oke. Ada 2, lalu dicopot. Karena yang sebelah situ tuh selalu tek gitu. Oh, gerak. Goyang-goyang kayak Gerak. gitu. Gerak. Oke. Terus? Tapi nggak ada angin katanya. Jadi, padahal yang satunya nggak gerak. Nggak gerak. Gitu, ya. Jadi, gerak juga tapi cuma satu yang dipindah. Ditaruh di gudang, tapi setelah dipindah yang ini nggak gerak-gerak lagi. Lukisan nggak dikasih tahu lukisan? Nggak dikasih tahu, cuman bentuknya abstrak juga, ada di bagian belakang. Cuman kemarin gue nyari nggak ketemu sih, sama Kak Yunda juga. Terus di sini ada foto neneknya. Udah tahu belum? Belum dikasih tahu. Belum kasih tahu ya, ini foto neneknya. Dulunya paranormal. Oh yang ini ya, neneknya. Neneknya. Iya, tadi sempat cerita bahwa apa neneknya itu Paranormal. orang pintar. Oke, kalau ini sih furnitur biasa ya maksudnya, tapi mungkin umurnya. Iya. Jadul. Ini gak usah ini perlengkapan kita. Umurnya jadul. Ini nih, Bro, ini ada cerita gak? Oh ini cermin ini ada 2, jadi nggak boleh dipisah. Di sini satu lagi di samping, nggak boleh kepisah. Ini nggak boleh. Nggak boleh kepisah. Amanah dari orang tuanya. Orang tuanya. Dari orang tuanya. Dari ibunya ya. Iya, nggak boleh kepisah. Ya nggak tahu kenapa itu, tapi mungkin karena motifnya sama. Kalau kepisah jadi kurang bagus. Benar, itu Mungkin logikanya kesitu. mungkin ya. Tapi lu mau sorot lantainya nggak sih? Kenapa lantainya itu? Warna merah. Emang kenapa? Ada mitosnya kan? Ya jarang kan lantai warna merah. Iya sih. Ini ya, biasanya tuh adanya ya rumah-rumah jadul. Dan nambah kesan horor tuh karena lantainya merah lalu semua ornamennya tuh kayu. Kayu, benar. Kayunya pun juga kayu jadul. Ada di atas tapi kayaknya terakhir ya. Ntar ini yang paling Karena di sini gongnya ya. Di sini menurut Kak Yunda sering ada si keribo.
Mereka nyebut itu Kribo. Jadi teman-teman kalau dengerin podcast saya kemarin kita inilah tangga yang dimaksud, tangga di mana sosok Kribo itu sering muncul ya. Betul. Iya. Betul, dan gue di atas banyak banget ngalamin hal-hal yang wow. Ya. Termasuk salah satu video lo yang kemarin gue lihat juga yang diketok itu ya. Itu nanti ya. Nanti ke sana. Aduh, nggak usah deh, mendingan deh. Ya ke situ lah. Gini-ginian mulu lu Bro kalau ngajak gua. Iya. Terakhir Pocong Bayu ya. Oh iya. Padahal udah gua kira terakhir itu. Nah, ini yang tadi gue bilang kembarannya, cermin tadi. Oke. Ini cuman kayaknya agak pendek ya. Maksudnya agak kecil dibanding yang di sana lebih panjang. Di sini ada kejadian nggak? Di sini enggak sih. Enggak ya? Di sini enggak. Gue cuman di atas sama di bagian belakang. Sama tadi kemarin itu kalau nggak salah di bagian ngumpul keluarga. Oh iya, bagian ngumpul keluarga. Nah, di sini nih. Di sini ya, langsung aja ya? Langsung aja boleh. Kalau di sini sih bukan gue yang ngalamin ya, tapi hampir semua yang tinggal di sini ngalamin kejadian di sini. Oh, mungkin tadi dulu bentar, agak mundur. Ini buat teman-teman yang kemarin nonton podcast. Jadi kemarin tuh kita ininya di sini nih. Oh, setupnya ya. Iya, di sini. Dan kata Kak Ayunda, yang di sini yang ada sosok Kribonya. Oh iya. Di daerah sini. Kalau ini hiasan ini lo ada cerita gak dari Kak Ayunda? Enggak sih, gua kalau yang ini belum enggak sempet nanya. Cuman emang menarik sih. Iya. Hiasan kayak agak gimana gitu ya. Mumpung gue inget bro, jadi kemarin pas gue di sini lagi interview Kak Ayunda, bubble wrap ini nggak bakal terbang ya. Mau ditiup juga. Ada angin nggak di sini? Nggak ada. Pintu depan madepnya ke sana kan. Pintu ini madepnya ke sini. Berarti nggak ada angin yang lewat sini nih. Betul. Di video gue begini. Serius? Ada. Ketangkep kamera. Mau dong. Ntar gue kirimin ya. Begini nih. Terus begini lagi. Udah hari ini lancar aja sih. Berarti udah dua tuh ya. Di atas diketuk. Sebenarnya dari sini juga udah ada. Jadi pas gue mau naik dari atas tuh udah tek tek tek. Cuman gue nggak ngeh waktu itu. Nggak ngedengar sama sekali. Di tangga itu. Di tangga itu. Gue ngehnya malah pas lagi nonton hasilnya. Pas udah tayang. Jadi gue nggak notice apapun lah. Kecuali yang di atas. Di atas. Bahkan di belakang tuh gue ada suara di mana yang ngomong keluarga. Lu di belakang? Di belakang. Gue pun nggak ngeh. Sampai videonya tayang baru ngeh. Akhirnya gue edit ulang, gue slow mo, baru kedengeran. Gitu, kurang lebih. Mana lagi, Bre? Nah, kalau di sini, terutama di daerah sini tuh, kalau orang tidur di sini sering katanya tiba-tiba pernah ada kejadian lagi tidur, tiba-tiba di depan mukanya tuh ada si Kribo muncul. Ini siapa nih? Gue belum dengar. Salah satu keluarganya Kak Ayunda. Salah satu keluarga. Lagi tidur di sini, pas bangun tidur, Kribonya di sini, depan muka. Sampai sini-sini deh. Iya, sampai sini-sini. Lalu telepon nih, udah cerita belum dia yang ada telepon? Telepon dia. Intinya kan mereka nih satu keluarga kalau jam 5 sore udah nggak boleh mencar-mencar. Betul. Harus ngumpul di sini nonton TV. Lalu tiba-tiba telepon ini bunyi kan, diangkat sama Kak Ayunda. Lalu temennya kakaknya yang nelpon. Pas ditanya, kok tahu nih nomor telepon rumah? Sedangkan kita nggak kasih. Nah teman kakaknya ngomong, lah tadi barusan gue nelpon ke HP lu yang angkat cewek. Katanya lu lagi ngumpul di ruang keluarga. Nah gue dikasih nomor handphonenya. Pertanyaannya, siapa yang angkat? Karena cewek Kak Ayunda, ibunya sama ART. Lagi pada ngumpul di sini. Ngumpul di sini. Itu tuh yang bikin. Masih bingung ya? Itulah. Dan itu kejadian yang waktu SMP itu ya? Waktu SMP. Lalu yang terbaru, kata Kak Ayunda ini, pintu ini kan dia berat ya. Kalau angin nggak mungkin ngegeser. Kalau buka tutup masih mungkin. Ini ngegeser, pintunya kebuka sendiri. Oke. Ngegeser, kebuka, ketutup lagi. Terus mereka ngeliat. Kebuka, ketutup lagi.
Jadi Dua kita kali. coba apakah ini berat apa enggak ya? Iya, boleh coba. Jadi Mau coba ya? Oke, coba ya. Kalian ini ke halaman belakang ya, Bang? Ke halaman belakang. Jadi kata Kak Yunda tuh pintu ini kan berat nih. Mm-mm. Dorong aja harus pakai tenaga. Coba gue cobain. Oh iya benar. Harus pakai tenaga. Berat cuy. Oke. Nah, kejadian itu kayak gini nih. Jadi kejadiannya begini, terus ketutup lagi, bunyi sampai begini. Mereka nengok, terus pas nengok udah ngeliat pintu kebuka, Wih. terus ketutup lagi. Nah, yang responnya berani si Ami itu, ART itu dari kursi langsung begini, langsung tutup begitu. Oke. Dan ini sekalian aja kita ke Ke belakang ya, ke pavilion. Iya. Oke, ini halaman belakang ya, Bro? Halaman belakang. Nah, yang serunya tuh penghubung rumah utama sama pavilion belakang tuh kayak ada koridor rumah sakit ya. Iya, benar. Kayak rumah sakit jadul tuh ada kayak gini-gininya tuh. Ini saking gedenya, Bro. Saking gedenya. Nah, gue kemarin sempat foto, nggak tahu ya maksudnya di zoom mungkin debu atau apa, tapi bentuk muka, ada kumisnya, Bener loh. ada giginya nyengir, Ada. ada. Gue pikir debu kali. Terus gue ngomong lah ke Kak Yunda, ini siapa Kak? Kok mirip bapak ya kata dia. Ya. Gue lihat lah fotonya ke situ kan ada tuh foto, ngeliat gak sempet? Ada Nanti kita foto lihat bapak-bapak lagi deh. pakai lagi wisuda lah Kak Yunda. Gue deketin mukanya, lah kok mirip? Kepo Kumis lo kan? ya. Iya, ya kan maksudnya Iya, itu iya, debu mirip gitu. Apakah emang dilukis pakai debunya kan nggak tahu kan? Benar. Penasaran. Nah, cocokologi lah mirip almarhum bokap kali ya katanya gitu. Mungkin. Ini Kolam ikan. ada cerita gini kalau Mika nih. Apa kita sate aja kali kan ya? Enggak ya? Jangan dong. Di belakang tuh yang seru kamar dari si Aminya sih. Kamar ART-nya. Nah, itu bagian belakang itu yang nggak tahu ya di situ tuh kan. Itu lo ini yang video lo ya? Iya, Di situ ya? di situ Oh. yang ada suara keluarga. Mau ngecek. Boleh. Nah, sebelum bikin video yang ada keluarga itu, kita naruh CCTV. CCTV-nya tuh full, baterainya 100%. Iya. Masuk, pokoknya kita udah coba di si kamar, di sini aman, berkurang 10% doang, masih 90%. Masuklah ke dalam, begitu masuk baterainya lowbat. Gak usah deh ntar lo bet. Nggak bisa play sama sekali. Karena beneran dia merah. Keluar nyampe depan pintu, hidup lagi. Muncul lagi baterainya. baterainya. Bukan sinyal ya, baterai, tapi soalnya notif baterainya muncul. Coba yuk. Tapi penasaran sih. Dapur nggak ada cerita apa-apa, Bro. Dapur sering Masak gitu kribonya. nanti sih jam 4 kali ya sahur. Dapur. Ngebul dapur. Ini kamar itu nggak Kakaknya. salah. Kamar Kakaknya ini ya, kakaknya. bukan, kakaknya di belakang. Oh, kakaknya belakang. Nah, kalau toilet, kalau gua nggak lupa ya, kemarin Kak Yunda sempat cerita ada yang lagi mandi di sini. Pas buka pintu keribonya berdiri di sini. Ah, serius lu? Iya. Goblok. Jadi misalkan kayak gini nih, coba dulu dalam. Lu coba ya dalam. Enggak. Dalam terus lu keluar di sini keribonya begini. Kayak gue tadi sempat apa namanya? Buang air kecil. Tuh begitu penampakannya kamar mandi, lihat deh. Jadi pas salah satu karyawan kalau nggak salah. Jadi pas buka pintu keribunya di depan. Mau lari di depannya keribu. Tutup lagi, boker lagi. Enggak sih. pasti Nggak lari sih. Nggak mungkin mules lagi sih itu. Bisa jadi mulus lagi karena saking iya, takutnya kan. iya, bener. Nah, di sini yang tempat si Amiknya itu. Assalamualaikum. Nah, tempat si Aminya biasa nyetrika. Nah, di sini gue pas lagi ngobrol. Kayak begini nih kita ngobrol nih. Kita ngobrol segala macem. Lu ngedenger dari suara luar gak? Gak ada kan? Kita doang. Kedap nih. Kedap ini kedap. Kedap banget. Tiba-tiba ada suara lain selain kita berdua. Nah, pas banget merinding tuh. Dan ini satu-satunya lampu yang dinyalain ini kayak. Iya, dari sini sampai belakang lampu ini sama yang paling ujung. Karena paling ujung udah nggak ada saklarnya, udah nggak bisa dimatiin. Nyala nonstop. Mungkin ada apa-apanya ya.
Ya mungkin biar nggak gelap kali ya. Oh iya sih. Nah pas lagi ngobrol, kalau gua nggak salah isi obrolan tuh, Ami di sini pernah apa aja yang serem? Ceritalah si Ami tuh kayak angin segala macem. Kalau yang dibuka nih angin, kayak gitu. Lalu Ami tuh sering ngedenger suara-suara suara ahem itu almarhum bokapnya katanya sering begitu kalau di kamar semasa hidupnya. Ini ada lagi kamar. Ada nih kalau dibuka ada kamar. Terus kehubung sama workshop tempat bapaknya ngerjain seni. Iya, iya. Jadi dari dalam itu Tapi sekarang lu udah ke situ belum? Udah. Udah. Sering ngedenger kayak gitu. Ini boleh ke situ gak sih? Boleh. Serius? Boleh beneran. Aman. Udah izin kan tadi? Iya. Nah, yang seru ini apa nih? Ini Itu anak-anak kecil. iya. Nah, ini fungsinya ngeganjel pintu. Karena Kebuka sendiri terus. angin kali. Iya, bisa jadi angin. Mm-mm. Bisa jadi angin. Mau ke situ coba? Lu udah? Udah sih. Coba ya. Ih, masih luas. Masih luas. Assalamualaikum. Bro, ini gue baru mulai berasa Nah. nih di sini. Ini kamar kakaknya yang dulu tadi ada kejadian, kita hubung-hubungin ya. Handphone si kakaknya itu taruh di sini. Semua ngumpul di ruang keluarga. Bunyi handphone, lalu yang angkat di sini siapa ini? Ya, anjing. Masuk Ren, coba Ren. Berani lu. Ada apa? Gudang gitu ya? Nah, kamar kakaknya di sini. Apaan? Denger gak lu? Denger gak? Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Tapi siapa tahu di kamera ada. Iya, siapa tahu ya. Lu dengernya apaan? Ren? Gitu. Nah. Ini tempat konveksi. Jadi keluarganya tuh ya punya usaha konveksi kan. Jadi kalau bikin jahit, ini banyak karyawan dulu nih. Ngejahit, bikin baju segala macem. Jendela ini depannya pohon pisang. Jadi kalau ada yang lagi lembur ngerjain jahitan, view malamnya tuh ke pohon pisang depan tuh. Tapi udah ditebang pohon pisangnya sekarang. Jadi kebun kosong aja? Kebun kosong sekarang. Tadinya banyak pohon pisang. Di sela-sela pohon pisang tuh selalu ada pocong katanya. Pas lagi ngejahit depan nih. Ingat pocong bayu. Pocong bayu. Iya. Tapi Asli deh. nah ini kalau mau ke belakang sih Agak susah sih. Cuma udah sampai sini aja, Bro. Hah? Sampai sini aja. Udah ngeliatnya juga agak gampang kok bisa dibuka. Serius? Iya. Mau Lu sampai belakang? ini kan jadi kalau dibuka ada workshop tuh tempat kantor bapaknya dulu. Cuma udah terbengkalai banget sih. Ini masih rapi untuk dibandingin sama yang di depan. Yang di depan tuh udah kayak terbengkalai, udah kayak ada yang hancur-hancur gitu. Masih bisa lewat itu. Masih sih. Lu mau gimana? Mau ngajak gua ke situ apa enggak? Ya lu mau nggak? Kalau mau ayo. Ayo deh, ya. udah gimana gitu? Yang ini. Nggak celuk bahkan. Bunyinya sih denger ya. Sih bro, bisa aja anjir. Buka pintunya beda tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ini apaan bro? Hah? Bro. Coba sini deh. Nah ini pohon pisang nih. Coba dekat sini bang. Ayo deh, jangan jauh-jauh, jangan tinggalin gue cuy. Tadi ini pohon pisang semua di sini nih. Asli ya. Sebelah sini ada kamar mandi.
Apa tuh? Jadi kan panik gue, kaget gue. Emang beda sih sini. Nah ini kalau kita jalan ke sini, tadinya nih pohon pisang semua. Tapi lu nggak pakai sendal ya? Iya. Ini soalnya outdoor nih, tuh tanah-tanah begini. Gue sih lebih khawatir paku sih lu. Kita lihat sini aja, Bure. Kalau kameranya mau ngedekat dari situ bisa tuh. Itu ada putih-putih pintu. Nah itu masuk ke iniannya apa ke workshopnya. Itu bisa. Bisa. Cuman terakhir gue masuk itu lantainya banyak kayak baut-baut mur kayak gitu-gitu. Lu nggak pakai sendal masalahnya. Pakai swallow gitu. Masuk tuh. Oh ini gue bisa nih. Bisa? Bisa nih. Ah boleh. Oke. Sendal siapa? Ini harus pakai penerangan handphone lagi nggak sih? Ini apaan, Bre? Hah? Ini tempat dapur. Ih. Gitu dapurnya. Nih. Hati-hati ini ya. Ini tanah takut ada ular tanah doang. Iya. Takut ada raja udara. Stop lu. Randy gimana, Ren? Lu aman gak, Ren? Serius? Ya. Deh. Ya. Lanjut, Bang. Ini pintu otomatis nih. Kalau kebuka bisa tutup sendiri. Kayak ini ya, kayak apa? Video-video penampakan tuh sih di pabrik-pabrik gitu yang terbengkalai. Gitu ya? Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini tempat workshop bapaknya, di mana ini adalah ruang kerja dulunya. Jadi kayak untuk barang-barang antik, biasanya bapaknya tuh di sini bikin-bikinnya. Itu Entah lukisan, entah apa kayak gitu-gitulah. wah, anjir luas banget ya rumahnya. Iya. Itu apa, Bro? Di situ. Di situ tuh udah halaman aja sih. Lu nggak sih ini kayak konsep bangunan Jawa banget? Iya. Karena kan ini masih ada kejawennya. Hah? Masih ada turunan kejawen. Iya. Iya. Wah, belum cerita tuh. Masih ada keturunan kejawen. Nenek dari neneknya kayaknya. Nenek dari ibu kalau nggak salah. Turunan kejawen. Jadi ya bangunan mirip-mirip kayak di Jawa sih. Ini kayak kesini-sini. Tuh. Nah ini Aman, ada aman. gaun. Ini gaun ini ya, Bikinan desain ibunya ya. Nah, kalau mau sorot nih kamera Ih, ternyata luas banget. luas. Iya. Itu yang ini apa ya? Besi ini nih, yang kayak lonceng. Alat apa ya itu? Coba. Gue pengen ke situ tapi Ayo. takut gue. Lu Ayo. dari sini ya, Ren. Gak apa-apa, Ren. Bang, temenin gue, Bang. Pas paku sih, ini banyak paku nih pasti. Iya, lu situ ya, Ren. Nih. Ini alat apa ya? Lonceng ini apa? Bel masuk karyawan ya? Bisa jadi sih. Ya jadi bagian gudang sih. Bukan, sekarang jadi gudang. Tadinya itu, awas paku nih. Iya, aman. Tadinya tuh kayak workshop gitu kan. Tuh, Bre, gue di belakang, Bre. Oke. Yuk, dah, yuk Nah. bareng. Kalau kayak gini-gini nih, kayak rotan jadul. Ini masih bisa nih. Masih bagus kalau dibenerin. Ini kayaknya kamar sih. Coba lihat deh tuh. Mungkin kamar salah satu karyawan. Karyawan. Banyak buat barang-barang. Tuh. Ada Yasin loh. Tangan kanan. Oh iya, sorry. Merinding man. Beneran merinding mulu. Tapi lu tau gak ini siapa? Mirip gak sama lukisan yang di kamar? Neneknya. Iya. Nenek. Dia di blur aja mukanya. Kayaknya udah habis. Jadi kita balik lagi. Balik lagi ke depan sini. Oke. Eh, Oh. Ada apaan, Bro?
suara. Nggak ada kan? Nggak ada, aman-aman. Jadi kita balik lagi nih. Balik lagi. Balik lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Bang. Kalau Sumpah untuk- ini sebenarnya kayak apa ya? Menurut gua kayak roller coaster di mana awalnya tuh tenang, dibawa ke sini tuh makin jahanam gitu. Ini serem gitu. Kayak tapi emang beda ya suasananya kan. Randy juga takut. Randy juga takut. Balap-balapan. Randy takut. Anjir. Ganjil lagi. Gak bisa ditutup dia udah. Mau ngebalap gua kameramen masa ngebalap anjir. Nggak gitu konsepnya. Nggak bisa begitu. Host duluan. Gak bisa begitu. Duluan. Duluan ya. Bro, duluan. Ini kemana lagi kita mau? Kan tinggal yang ke atas tuh. Oh, yang ke atas yang belum. Lu katanya mau ngajakin gue satu challenge. Oh, Apa iya. nih, Bre? Harusnya CCTV sih taruh sono ya tadi tim gue ya. Di mana? Bre. Ini kan gudang nih. Ada cerita gak, Bre? Mana nih? Bukan gudang, garasi. Garasi, sorry. Ada gak? Nggak ada mobil. Yang kita ke atas nih ya. Lu tadi denger gak dari atas? Tak. Enggak. Barusan bunyi. Tak. Serius? Iya serius. Kan gak ada orang. CCTV lu nyala gak sih tapi? Nyala. Kalau misalkan ada sesuatu sih pasti dapat sih harusnya. Nanti kita lihat. Coba ntar lu pas-pasin aja ya pas kita masuk sama bunyi. Barusan bunyi tuh. Oke. Tek. Suara langkah kaki. Iya. Berani-beranian lu. Mundur ke belakang. Jorokin lu, Ren. Ini kita menyusuri. Katanya ini salah satu jalur, Bro. Jalur. Oh ya? Kripo. Jalur Kribo ya? Iya. Karena memang sering berdiri Tangganya. di situ. Kadang sering berdiri di tengah ataupun di bawah lagi duduk begini. Menurut orang-orang yang pernah lihat. Bahkan yang serem banget sih yang gue ngebayangin tuh pas lagi bangun tidur mau depan muka gitu sih. Iya, yang cerita dari karyawan ya. Iya, itu sih yang menurut gue paling serem ya, karena depan muka. Tapi gue rasa kalau di sini kita aman karena sempet sholat kita. Oh iya tadi kita Dan, sempat sholat di sini. Sholat salah satu permintaan dari Kak Ayunda ya sebelum kita mulai explore. Minta izin gitu ya. Minta izin. Supaya nggak keganggu juga, jadi mohon izin. Nah, di sini tuh ada lukisan. Barakallah, Bang Breo sholat. Oh, iya. Imamnya siapa? Bang Breo. Nah, tadi ini ada lukisan dari nenek ya kayaknya, nenek. Lukisannya. Tapi di Islam sendiri tuh sebenarnya kan nggak boleh ada lukisan yang berbentuk makhluk hidup. Ini detail banget, coba lu perhatiin deh. Itu kayak kerutannya detail banget. Lu tahu siapa yang ngelukis itu? Gue nggak sempet nanya. Nggak sempet nanya. Bahkan kayak begini-gini juga sebenarnya. Ini walaupun lucu, tetap Iya. iya kan? Nah, sama ada, lu bisa ini nggak nih? Apa makna dari lukisan ini? Ada 7 ikan dan kebelah 1. Apa? Lu sempat nanya? Gue nggak sempet nanya, cuman gue kayak Coba WhatsApp deh. Lu banyak banget yang nggak ditanya. Coba. kayak maksudnya ini kan lukisan pasti untuk mengenang. Ini sendiri wayang pasti ada artinya wayang. Motor. Aman. Aman kayak. Terus Sama ini ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah. Kesandung dong. Chat GPT kali ya? Oh iya, coba. Chat GPT ya. Penasaran gue dari kemarin tuh apa ya ini lukisan ikan. Ini pertama kalinya gue pertama kalinya sih ini explore pakai teknologi Iya, ChatGPT teknologi ya. untuk nyari tahu. Penasaran sih.
Apa arti dari makna ini, lukisan ini? Penasaran nih gue nih. Beneran pengen tahu aja. Lukisan yang kamu kirim menunjukkan beberapa ikan berenang. Sila udah nggak bisa baca gue. Siklus kehidupan. Ikan yang berputar membentuk lingkaran sering melambangkan siklus hidup yang terus berputar, lahir, hidup, mati, lalu kehidupan terus berjalan. Oh bagus bro. Keseimbangan dan harmoni lingkaran adalah simbol kesatuan. Gak ada yang negatif sih. Keseimbangan. Kerjasama komunitas harus kehidupan, iya. Bagus lah intinya. Bagus sih. Oke. Nanti ditampilin deh. Nah, gue sebenarnya mau challenge lo. Ada satu challenge, tapi ini juga gue udah izin sama Kak Ayunda. Beliau juga mengizinkan. Kira-kira boleh nggak? Tapi sebelumnya kayak ngirim doa lah untuk ya mungkin yang ada di sini kayak gitu. Jadi boleh banget. Tujuannya sih kita nyalain dupa tuh ya buat wewangian aja. Karena kan suka yang harum-harum lah mungkin. Jadi kita bakar dupa supaya wangi gitu aja. Oh, challenge-nya bakar dupa. Harus banget ya, Bre. Coba sih. Sebelumnya, tapi lu percaya nggak sih sama teknologi kayak bisa nyari hantu? Gue? Iya, percaya nggak? Masih apa ya? 50-50 lah ya. 50-50. Iseng-isengan aja ya. Boleh. Ghost Tube tuh kan Ghost Tube? Ini YouTube-nya setan? Bukan. Ini. Jadi kayak kalau misalkan dia tuh kayak kalau ada objek manusia kayak gini, tuh. Bener. Ke gua, nih ke Jamal nih. Tuh, ada kan? Iseng aja maksudnya ya bener atau enggak kan ya balik lagi. Oh, boleh. Ya kan? Itu di situ. Ih, dua. Yang tiduran, yang duduk. Merinding tuh. Coba kalau gue duduk di situ, yang belakang masih ikut gak? Coba. Salah gue sih. Enggak, gue salah sih ngasih sarannya. Coba ya. Iya. Udah lu. Belakang? Nggak ada. Udah nggak ada sih. Lu doang. Udah nggak ada sih. Lu doang. Coba lu berdiri. Nggak tahu deh ini nanti masuk apa enggak. Apa itu suara? Suara apa? Sama kayak yang lu jelasin tadi di mana? Di mana? Di gudang. Di gudang. Gimana? Oh iya. Iya. Ya, tapi nggak tahu ya masuk apa enggak ya. Iya. Oke. Coba kita ke kamar. Nggak ada. Men. Sorry. Gila. Masa main gituan di sini? Tapi ya nggak tahu ini apa ya. Tapi kayak jelas aja sih. Cobalah. Iya. Ini lo rekam kan ya? Belum gue rekam. Gue cuma ngetes doang sih tadi. Gue rekam kali ya? Iya, sambil lo rekam. Iya, kita mulai rekamnya dari sini ya. Maafin tadi ya. Mundur lagi kita ya? Mundur lagi. Tuh. Ini. Lopet sih. Lopet. Lupa ngecas. Lucu banget anjir. Lagi explore. Langsung aja kali ya. Gue mau bakar dupa. Dupanya udah gue taruh situ. Udah siap tuh. Itu tuh udah siap. Udah disiapin. Buat wangian aja sih. Enggak buat ngerjain gua kan lu? Enggak. Ini taruh. Kita enggak ke belakang dulu. Belakang boleh. Sambil bawa aja. Sambil bawa. Dibakar. Iya. Kok gue ngide lagi sih? Ini belum dibakarnya wangi loh. Iya. Iya kan? Apa ya? Doa tadi lupa lagi gue. Itu lo apa? Siapa? Enggak, lo ngomong apa-apa. Coba ke situ deh.
Enggak. Bunyi tadi. Kayaknya ketangkap kamera deh, yang suara nafas. Dengar gak sih lu? Setelah bunyi keretak, ada suara nafas. Iya bunyi keretak kayak ini Randy nggak deket kayu tuh. Jauh, masih jauh sama kayu. Di luar. Di situ terus setelah bunyi keretak. Jadi kan? Jadi ya. Lu yang pegang lah, gue yang bakar. Kerja sama kan gitu ya. Tapi disuruh ini. Ya niatnya ini buat wangian aja, bukan yang aneh-aneh. Nggak jadi deh. Ya gimana sih? Keburu sahur. Udah jam 1. Iya, jam 1 pas nih. Ini serius ini. Iya. Ya udah kebakar deh. Ya, udah nggak apa-apa ya. Anjing panas, goblok. Kaget gue. Sorry. Korek masih panas. Sorry. Tapi penasaran gak sih bagian belakang? Bunyi Lu waktu pertama kali kita teleponan, lu ngalamin kejadian di belakang kan? Iya. Ayo. Itu yang lu highlight kan? Iya, depan yuk. Satu. Saya gue pegangin dah, dupa gue pegang. Nggak apa-apa, tapi depan. Lu depan. Megang dupa. Iya. Oke. Kameramen di depan tuh, ujung. Nggak, jangan di belakangnya, dari belakang. Dari belakang. Nah, jadi gue ingat ada cerita dari Kak Ayunda yang mana temennya sempat datang ke sini dan temennya tuh nggak percaya hal-hal begitu. Wangi sekali. Lalu, Lu lagi? nah Bukan mulu nih. temennya di sini dia bilang, gue nggak merinding, biasa aja. Masuk ke sini, merinding langsung. Oh, si anjing Randy injek sapu lidi anjing. Pas dia masuk sini kayak langsung merinding. Yang ini udah klimaks banget. Tapi coba rasain, maksudnya merinding gak lu di sini? Bro, ini kan gak ada angin ya? Hmm. Ini gerak tau, bro. Masa sih? Iya. Ini beneran gak ada angin. Iya. Tuh berhenti tuh. Tuh gerak lagi tuh. Ini tuh gak ada angin. Gak ada Iya, ini. makanya gue gerah nih. Keringetan. Iya kan? Untung gue nggak tuh. Kayak ada yang jalan tau di atasnya. Mau lihat Cilupa ini. toiletnya? Ini cilupa ini. Kameramen gue ya cilupa lah. Lu buka. Berani. Oh, bersih. Oke, bro. Ini kemarin kan lu sempat telepon gua. Jadi ini benar-benar yang pada saat kita telepon, lu langsung ceritain soal kamar mandi ini nih. Kenapa, bro? Jadi kemarin tuh gue masuk sini, lalu gue tutup pintu kayak begini. Ini pintu gue tutup. Lalu gue iseng. Gitu. Ya gue pikir gak ada apa-apa, gak ada orang juga kan. Keluar gue, bunyi, dibales. Ketukannya. Tapi bisa jadi di sini ada hewan lewat.
Tapi beda ya? Beda suaranya. Coba ya. Tuh. Beda. Beda. Tuh. Ya nggak tahu sih itu apa ya. Gue kemarin sempat mikir dari sini tikus lewat atau dari belakang sini kan pavilion dapur kan. Kayak lagi buka puasa mukulin batu es mungkin. Bisa jadi. Mungkin, tapi kenapa timingnya pas? Itu doang sih. Gue juga sampai sekarang kayak bingung. Sama ini yang lu lagi boker. Oh, lagi boker nih. Jadi pas gue lagi boker, posisi kan Gaya sih lucu. Coba gimana lu? kotor kan. Iya. Enggak, gue takutnya lu jongkok kan. Posisi gue duduk di sini. Oh, duduk. Oke. Duduk di sini. Nah, kemarin tuh selangnya bukan di sini. Mandi. Jadi selesai boker gue mandi begini nih. Pas mandi, nah pas lagi begini, nah mungkin ini kesenggol ini. Jadi gue berasa kayak di gini kan. Oh. Nah mungkin, oh iya bener, bisa jadi Gitu selang. ya. Tapi kalau yang ketokan nggak tahu. Tapi coba lihat deh, sepundak atau semane selangnya. Seleher lu. Iya, gue di sini. Ini nggak pernah lu rubah itu? Enggak. Selang. Rumah orang nih, rubah-rubah. Oh, ini wangi banget dupanya. Nah, gue pernah nyium bau balsem di sini. Bau balsem. Tiba-tiba. Ada cerita soal balsam? Balsem tuh neneknya. Sering pakai balsem itu. Tapi itu ya pasti kan jin yang menyerupai. Betul. Karena kalau misalkan arwah manusia sendiri tentu udah di akhirat. Udah, iya. Udah nggak ada urusan lagi sama dunia. Bener. Boro-boro. Kalau akhirat itu ditagih tuh Betul. janji-janjinya. Amal baiknya, amal buruknya. Tapi kurang lebih gitu sih. Jin korin yang menyerupai. Iya. Mungkin bisa jadi juga jin lain yang ngelihat, wah takut nih sama yang dicerita-ceritain. Akhirnya dia menyerupai itu. Bener. Bisa jadi kayak suara-suara juga mungkin kepegang nih. Tapi penasaran gak sih lu nih gerak kenapa? Enggak. Gak usah dicari tahu sih kalau gua mah. Coba deh, mau lihat gak? Gak ada apa-apa kan? Tapi emang gak ada angin sih. Nggak ada di sini tuh ini. Ini kan bukan jendela, ini kan ditutup tuh. Iya. Nako ya? Tapi gerak ya? Lobet sih lu itu tadi apa? YouTube-nya setan. Ghosttube. Ghosttube, iya. YouTube-nya setan. Paling itu sih di kamar. Kamar ini. Tapi kalau untuk kejadian yang Kak Yunda cerita, yang teman-temannya tidur di sini, selimut ditarik. Bangsat ini ngapain ada kolor? Selimut ditarik. Kolornya bro. Nanti dia ganti baju sini. Selimut ditarik, terus juga dibenerin lagi, terus ditarik lagi. Di sini. Di sini. Lalu kayak ada yang nyakar badan, pas bangun tidur ternyata beneran ada bekas cakaran. Ya balik lagi, ya Allah wa'lam, kita semua nggak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi mungkin juga pas lagi tidur nggak sengaja gatel, nggak sadar, kegaruk-garuk. Bener. Pas bangun tidur, kok ada bekas cakaran kayak gitu kan. Kenapa? Nggak apa-apa. Lu kan sempet tidur di sini. Ada yang lu rasain nggak? Waktu itu gue udah capek banget, lelap banget, tapi mimpi sih. Mimpi apa? Mimpi gue lagi tidur lalu bangun, gue keliling rumah ini. Serius? Tapi orangnya udah nggak ada lagi. Serius? Iya. Semuanya nggak ada? Iya, semuanya nggak ada. Gue nggak tahu kemana, tapi yang jelas gue keliling rumah sendiri. Sendiri. Di mimpi ya, tapi balik lagi mimpi kan bunga tidur. Karena sebelum tidur gue habis keliling dari sini, mungkin ya jadi bunga tidur itulah. Gitu. Atau mungkin kan katanya juga kalau lagi tidur arwah keluar. Katanya sih, nggak tahu bener atau enggak. Kata orang nggak tahu mana. Iya. Makanya ada mitos kalau misalnya dicoret mukanya. Nggak boleh. Katanya nggak kenal. Takut nggak balik lagi. Nggak balik lagi ya. Gitu sih. Iya, tapi itu mitos ya. Dan terserah teman-teman menganggapnya seperti apa. Begitu juga untuk udah kali ya bro ya. Yeah. Enggak, itu tadi apa? Kayak ngetok juga. Atau apa sih? Dengar sih? Dengar juga ya Kak? Udah 1 jam sih bro. Pas ya? Cukup. Nggak sih. mau cari tahu dulu tuh bunyi apaan? Udah cukup sih gue.
Udah cukup gue. Cukup. Udah cukup. Yakin? Udah. Itu bunyi. Penasaran gue anjir. Lu mau cari tahu? Mau cari tahu? Iya deh. Ayo. Bunyi itu di sini mulu. Apa ya? Jangan dong. Itu dibales. Kayak video lu dibales. Tapi ini juga Enggak, beda. Beda ya? Beda. Tapi kalau di sini enggak kan? Enggak ada bunyi kan kalau pas kita di sini? Enggak ada. Selalu pas kita udah di sana kan? Iya. Ya udah. Ya tadi udah dicek sama Reni juga. Tadi juga lu masuk kan gak ada orang kan? Iya. Selalu pas kemarin juga pas gue udah nyampe sini baru bunyi. Kayak gitu. Oke. Oh, yang di gerbang udah ceritain belum kalau ada kakek-kakek? Iya. Belanda? Opa ya? Tapi memang gue tuh lebih penasaran soal kribo di sini sih. Iya sih, hantu kribo itu ya. Ya, oke. Itu aja lah ya. Jadi bersyukur hari ini tidak ada apa-apa. Ya bersyukur ya tidak ada apa-apa karena ya kalau memang ada apa-apa ya seadanya ya kita ya. Nggak ada ya nggak ada. Jadi ya gue bersyukur hari ini nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana. Tapi kalau teman-teman notice sesuatu langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lebih pengen tahu lengkap lagi informasi tentang rumah ini, nah Bang Brew itu udah bikin konten juga sama Kak Ayunda ya. Dan Bang Brew lah yang pertama kali juga datang ke sini. Sempat diajak room tour juga lo ya? Iya, sempat ajak room tour. Jangan lupa mampir juga ke channel YouTube-nya Bang Brew. Sekali lagi thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you ya. Kapan-kapan kalau ada tempat yang epic lagi. Siap. Banyak sih. Sip, oke. Banyak sih. Jadi sekali lagi untuk video kali ini gue rasa cukup ya. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Brew TV. Izin pamit, bye. Udah Brew, udah cut. Coba. Menikmati ini gimana ini? Ami gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mm-hmm. Oke. Ami udah berapa lama Mi jadi ART di rumah Teh Ayu ini? 4 tahun. 4 tahun. Mm-hmm. Ami emang berarti asal orang Bandung atau? Asli orang Garut. Garut. Oh berarti merantau di sini. Iya. Berarti Ami tinggal di rumah ini dong? Iya tinggal. Oke. Nah, waktu pas pertama kali Ami jadi ART di rumah ini, gitu, apa ketika masuk ke rumah itu udah ada rasa hawa gak enak gak sih nih? Emang ada sih, nggak enak. Saya tuh kedengernya ya kayak sosok itu. Terus ya kedengar kalau di belakang kayak kedengar ada angin hembus gitu. Kadang ada yang ngedehem, gitu. Kadang batuk. Ami mah nggak diituin, nggak dihirauin, sambil ngegosok gitu aja. Oke. Tapi Ami ada perasaan takut gak pas ngedenger? Emang ada takut ya, tapi udah itu mah kan masing-masing ya namanya yang itu ya udah. Emang takut tapi udah nggak diituin, Ami mah bebas aja. Oke. Nah kalau Ami sendiri kalau ngelihat yang didengar di rumah ini kan banyak nih melihat sosok Kibo ya di dari Teh Ayu terus juga beberapa yang karyawan yang lain. Iya. Kalau Ami pertama kali lihat tuh pas kapan? Hari udah mau setahunan lah saya di sini tuh. Ya ngelihat ada yang lagi duduk. Di mana posisinya? Itu yang di tangga yang pokoknya mau masuk tangga udah di situ. Nah setelah ngelihat itu tuh Ami kayak kaget banget gak atau kayak langsung ngomong ke Teh Ayu gak sih? Enggak ngomong, udah biarin lah. Enggak, memang kaget ya tapi enggak ngomong-ngomong. Yang baru-baru kemarin Neng ada itu. Gitu aja. Terus Teh Ayu sendiri ngomong gimana tuh jawab? Masa Ami? Iya kata saya. Udah Neng gak ngomong apa-apa, udah diem gitu aja.
Oke, tapi kalau Ami sendiri selama aktivitas kan, kan pasti dari bangun lebih awal, Iya. selesai juga lebih akhir gitu ya. Kalau lagi ada gitu ya, itu biasanya tuh posisinya ada di mana aja tuh? Kalau itu posisinya kalau lagi tidur di bangku itu deket TV, posisinya ada di situ. Kadang-kadang ya, kadang ada yang kalau lagi tidur tuh sekitar jam 1 tuh Ami. Ada yang bersin-bersin 3 kali. Apa kata saya udah itu kali Neng yang tidur di situ. Pas jam 3 saya ketep itu ya pelan-pelan keluar, nggak ada orang. Siapa kata saya ya, udahlah besoknya nanya, Neng emang semalam bersin? Enggak, Ami siapa? Kaget saya. Ya udah dari situ nggak ini lagi. Udah tahu. Oke, tapi kalau yang Ami lihat tuh sosoknya tuh detailnya seperti apa sih kayak? Udah nggak ngelihat apa-apa, cuma rambutnya doang lagi gitu aja. Udah ngelihat mukanya enggak, cuma rambutnya doang. Berarti ketutupan rambut ya? Gitu doang. Dan memang benar? Iya, gimbal. Gitu aja, udah gitu. Oke. Biasanya sih kalau yang menurut Ami ya, biasanya tuh di jam berapa sih banyak gangguan itu? Kadang-kadang Ami mah kalau ada perasaan jam 1 malam. Tapi kalau siang-siang gitu pernah? Nggak pernah siang, nggak pernah. Tapi memang benar selalu di atas jam 5 sore gitu? Iya ada tuh. Kadang-kadang kan Ami suka di belakang yang ngegosok gitu. Emang ada. Tapi Ami mah nggak dihirauin lah, udah biasa dia yang di sini. Udah gitu aja. Oke. Tapi waktu pas ketika Ami udah kerja di sini gitu tahun-tahun tuh kayak ada sempat kayak ngerasa aduh kayaknya nggak kuat deh, ada sempat rasa ada. Kadang-kadang nggak enak ya. Kalau perasaan nggak enak tuh pasti ada. Tuh waktu hari apa ya, malam apa itu. Ada yang di jendela itu tuh yang deket apa namanya, kulkas ya. Ami kan tidur di tempat Mara. Itu siapa yang ngelol gitu ya. Kata saya siapa? Saya tuh penasaran ya siapa. Udah biarin dah kata saya gitu. Ntar besok mau nanya ke Neng gitu aja. Nah itu aja itu. Tapi pas nanya ke Teh Ayu, memang bukan Teh Ayu. Kata Teh Ayu, kali Ami orang. Masa kalau orang kan ada itunya buktinya ya. Tapi ini mah nggak ada buktinya, nggak ada orang. Soalnya kan di belakang di benteng ya. Masa ada orang masuk. Iya benar. Katanya juga Ami pernah kayak ngelihat secara langsung tuh pintu tuh. Iya itu digeser-geser. Ami tuh lagi tidur ya di situ. Neng di tempat Mara nemenin. Saya tuh gelisah. Kalau ada pasti gelisah ya. Kayak pintu tuh buka gitu ya gitu. Kata Neng, nih pintunya tutup. Aduh, kata saya gitu ya. Udah gitu saya nutup sambil merem. Ya karena takut gitu. Yang berhenti. Udah saya kunci, berhenti. Saya kunci, udah saya tidur. Gak malik-malik kemana-mana, udah takutnya. Iya, serem. Hati tuh kayak gimana gelisah gitu. Itu jam berapa? Sekitar jam 1 itu jam 1 ya selalu jam 1 kami. Oke. Berarti kalau sama sosok Kibo itu udah terbiasa? Terbiasa, dia mah udah di situ. Kadang waktu hari apa ya, habis sholat Isya ya. Kan Neng lagi di kaca situ ya, lagi sama Mara. Malam Jumat itu malam Jumat jam 10. Neng apa? Pakai minyak wangi? Enggak, minyak wangi melati kayak gitu. Enggak, Ami enggak. Oke, ada wangi melati. Wangi melati di situ. Sesuai dengan kayak cerita Kak Ayu ya? Iya gitu, iya di situ. Saya mah di situ doang. Oke. Tapi kalau berarti kalau sosok Kibo ini yang Ami lihat? Iya, itu mah udah biasa di situ. Bawahnya gitu nggak? Enggak ngelihat saya mau ke bawah, cuman rambutnya doang. Yang jelas banget berarti. Kadang saya astagfirullahaladzim, ya udah nggak gitu lagi, ya biarin dah, jangan ngeganggu katanya. Tapi kalau yang kejadian-kejadian baru-baru gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Terakhir tuh kapan tuh? Hah? Terakhir tuh kapan Ami lihat? Terakhir tuh, kemarin ya, lagi terakhirnya tuh si Om pulang jam 5-an ya, sore-sore pulang. Tak kayak bau balsem. Udah terakhir itu dari situ.
di situ. Tapi bukan ngelihat sih. Enggak. Kayak cium. Kadang gitu aja. Nah ini kan daripada ART yang lain ya kan, Ayu Amih doang nih yang paling kuat gitu. Amih sendiri kayak emang dikuat-kuatin atau kayak? Saya mah ya kalau nakut-nakut emang kayak takutnya ada gitu. Udah jangan dikuat-kuatin aja saya tuh. Emang takut mah takut tapi kuat aja gitu. Tergantung niatnya. Niatnya gitu. Kadang saya ditinggal sama Neng, sama Mara, sama papanya. Mami sendirian di rumah, kadang beres-beres di sini. Nggak ada apa-apa. Emang perasaan mah ya. Udah gitu. Tapi udah biarin Kata itu mah masing-masing kan kalau itu mah gitu. Berarti kalau sering lihat itu di tangga ya? Tangga iya, di situ aja. Di area belakang? Di area belakang mah ya kayak nggak nampakin sih, cuman ada wangi-wangi apa gitu. Tapi emang wanginya ini tuh emang berasal dari si nggak tahu tuh itu saya tuh ngerasa jangalnya gitu aja. Di dapur gitu nggak pernah tuh kalau lagi masak? Kalau di dapur nggak masak nggak pernah ya. Paling kayak di pohon yang gede itu tuh. Di situ tuh kadang bau amis, kadang bau yang tanah kehujanan baunya gimana. Itu kadang gitu. Saya mah udah biasa udah. Jalan mah jalan. Kata Teh Ayu juga kan di sini yang paling pemberani Amih ya. Iya, kan kadang pertama mah tidurnya di belakang. Emang ada suara tapi Amih mah suka itu apa? Morotal itu ya. Biar enggak kedengeran. Gitu segitunya ya. Takut mah takut ya. Pertama ke situ takut nyetel itu aja. Iya kan kata Teh Ayu kan Amih udah enggak tidur lagi di kamar belakang. Berarti sering dulunya dengar. Dulu mas sering di situ kan ada burung, pohon burung belum dibangun gitu. Agak serem di situ dulu mah. Gitu. Tapi kalau yang di kamar atas nih, Amih sering bersih-bersih juga? Sering bersih-bersih, tapi emang kayak masuk ke dalam WC itu emang kayak perasaan tuh serem gitu. Beda. Tapi Amih mah udah biarin, ngepel mah ngepel. Kan kayak teman-teman itu kan pernah ada yang disakar. Iya katanya. Kalau pernah ada yang sentuhan fisik. Nggak ada, alhamdulillah. Jangan gitu ya. Jangan sampai kan takutnya nggak bersih lagi. Iya. Soalnya di atas, alhamdulillah. Kalau barang-barang peninggalan dari almarhum orang tuanya Teh Ayu ya, itu Amih bersihin juga nggak tuh? Nggak tahu itu mah. Baru tahu kemarin. Waktu pertama si Om kesini, Amih baru tahu itu. Berarti memang nggak disuruh juga. Nggak disuruh kalau bersih gitu mah nggak disuruh. Cuman Amih bersih ngepel ini belakang. Nggak pernah yang barang-barang gitu mah nggak pernah. Amih makasih banyak ya. Iya sama-sama. Betah juga. Iya Iya dah. Halo Kak Ayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi ya. Iya balik lagi. Oke, jadi kan kita mau tanya-tanya. Jadi kan tadi di podcast tuh sempat kayak Kak Ayu spill ya kalau udah ganti ART tuh selama 4 kali gitu. Betul. Itu alasan mereka ganti, maksudnya alasan mereka nggak betah tuh apakah karena gangguan yang di sini? Iya betul. Jadi untuk babysitter itu kita udah ganti 4 kali sampai akhirnya kita dapat Amih yang satu-satunya yang betah. Yang lain tuh kayak cuman sebulan gitu. Pada nggak betah karena katanya suasana di rumah sih gitu. Mereka nggak tenang. Mungkin ya ada rasa merinding atau apa. Terus sering juga kayak diganggu kayak bergeser barang-barang kayak gitu sih. Dan kan mereka kamarnya di belakang ya, jadi kalau malam kan di belakang itu terkadang suka ada aktivitas yang kayak entah air nyala atau orang ada lewat apa seperti itu. Gitu. Tapi kalau ART dari keempat ART tersebut ya, maksudnya apakah salah satunya tuh ada yang ngelihat Kibo juga gitu sampai akhirnya dia takut? Mungkin ada, tapi mereka nggak berani cerita ya sama saya. Cuman ya mereka cuma bilang nggak betah Bu karena ada nggak enak hati gitu. Oh gak enak hati tadi juga sama ya. Amih sempat kayak gak enak hati tapi akhirnya Amih luapin ya. Iya betul. Kayak beruntung banget Amih ini paling kuat mentalnya untuk kerja di sini. Iya alhamdulillah ya namanya kakak juga. Betul. Gitu. Nah kan tadi ingat aku juga dulu tuh pernah ada konveksi ibu gitu. Di belakang. Gimana tuh
ada aktivitas lumayan ramai lah setiap harinya. Dan itu ada berapa karyawan kalau? Itu tuh kita ada sekitar 3 sampai 4 karyawan. Jadi ada yang jahit, ada yang bagian neci, ada yang bagian pola kayak gitu. Nah, kalau dari mereka gitu, apakah ada pernah diganggu juga gitu? Kalau di ruang sana sih nggak terlalu diganggu, cuman terkadang kalau terlalu malam, dulu kan di ruangan konveksi itu di depan ada pohon pisangnya banyak, nah suka ada Mister P itu loh di daerah situ. Jadi kayak mereka tuh kalau udah waktunya jam 5 pulang gitu, nggak pernah mau lebih gitu. Karena kalau ada yang lebih ya keganggu itu aja sih gitu. Nah tadi juga kan Kak Ayu pernah sempat cerita ya, ada namanya salah satu karyawan konveksi juga ya, kepercayaan ibu. Betul, ya. betul. Mang Wiwi ya. Iya, Mang Wiwi, betul. Mang Wiwi itu dia kerja dari kapan Kak dia? Dari 92 ya, pokoknya dari saya. Sebenarnya kayaknya lebih karena dari saya SD sih. Mungkin ya 90-an something gitu. Mang Wiwi udah kerja di sini dari saya SD sampai akhirnya karena Covid ini tutup ya. Jadi sampai sekitar 2018 lah, 2019 gitu. Berarti beliau termasuk yang paling lama. Betul, ya, betul. Sudah seperti keluarga. Ya? Iya benar, itu orang kepercayaan ibu saya banget soalnya. Jadi kalau misalnya ada pameran atau kegiatan kerja di luar itu pasti yang dibawa dia. Terus kita juga sering kali kayak menitipkan rumah ke dia. Kalau kita misalnya lagi keluar kota rumah kosong, kita sering menitipkan rumah ke dia gitu. Tapi kalau dari cerita dia tuh apa pernah diganggu dia? Iya, Mang Wiwi kalau lagi di sini dia bercerita pas kita udah pulang, dia cerita kayak ada gangguan-gangguan seperti kayak dia kan tidur di area sofa. Nah tiba-tiba dia kayak denger bunyi serak-serak di luar gitu. Terus dia cek keluar, ternyata di dekat pagar tuh kayak ada bayangan hitam gitu tinggi. Terus hitam mungkin si kribo ya, karena hitam terus putih tapi besar gitu nggak jelas. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua lagi dia pernah kayak semi erep-erep ya Mbak. Jadi dia tidur di sofa juga. Terus kayak rep-rep pas dia melek itu udah ada mukanya kribo di atasnya dia. Posisinya itu Mang Wiwi tidur terlentang, rep-repan. Terus pas dia melek ada kibo di atasnya itu mukanya menghadap ke Mang Wiwi gitu. Nah di situ dia katanya pengen teriak, tapi kan namanya orang rep-repan susah ya, jadi dia kayak doa-doa aja, terus akhirnya nggak ada lagi. Tapi kalau Mang Wiwi sendiri berarti udah nggak kerja itu bukan karena hal itu ya? Bukan, karena emang udah ya sepeninggalan ibu juga semenjak Covid mulai ngedrop, terus ibu meninggal tidak ada yang melanjutkan. Oke. Tapi Mang Wiwi masih sering ke sini kan? Masih sering karena sudah seperti keluarga. Tapi kalau Mang Wiwi itu dia pernah nggak sih waktu lagi kerja tuh di ruang konveksi gitu sering kayak ada mendengar aktivitas gitu atau enggak yang Mister P itu apakah dia juga pernah lihat? Kalau itu kayaknya kalau Mang Wiwi belum ya, karena belum ada cerita ke saya. Tapi yang lain pegawai yang lain itu lihat. Terus kayak beberapa pegawai workshop bapak saya juga itu suka lihat ada seperti itu. Ditambah tuh di workshop tuh memang kan pegawai kadang suka buru-buru pulang ya, jadi alat masih berantakan. Nah itu tuh paginya sudah ada yang merapihkan gitu loh di tempat masing-masing, tapi padahal nggak ada yang jagain. Kayak misalnya bor ditaruh lagi di lemari, hammer itu ditaruh lagi di lemari, perkakas semua dirapihkan gitu. Rapih bener. Tapi itu sering nggak terjadi waktu itu? Iya lumayan beberapa kali. Waktu itu kan aku sempat nanya nih ke Ami juga ya. Apakah Ami juga bersih-bersihin kayak peninggalan kayak gitu? Nah katanya tapi Ami baru tahu kemarin. Iya baru tahu, iya. Termasuk kakak juga baru tahu kan? Saya baru tahu di tahun 2020. Jadi pada saat itu beberapa bulan sebelum ibu saya meninggal, dia tuh sempat kayak menginformasikan ke saya, "Dek, ikut ibu sebentar dong. Ibu mau ngomong," katanya. Terus dia keluarin barang itu dari lemari, "Nih, ibu mau nitip ini ya ke kamu," katanya. "Nanti disimpan di rumah ini buat jagain rumah. Tetapi semisal kamu menikah, keluar dari rumah ini, pindah rumah, ini kalau kamu mau bawa boleh, karena ini buat jagain diri kamu, keluarga kamu," kayak gitu sih gitu. Jadi kalau benda pesawat itu memang nggak ada saran untuk dibersihkan rutin? Nah itu seharusnya dibersihkan rutin, tapi karena kita
nggak ngerti caranya. Jadi saya udah nggak pernah bersihin rutin gitu loh, Mbak. Dari Sebenarnya ibu juga berarti nggak ada. iya dari ibu juga sepertinya nggak ada karena kita nggak pernah lihat kegiatan ibu bersihin pusaka itu sih, gitu. Tapi selama masih ada ibu ya, maksudnya pusaka itu emang ditaruhnya di tempat yang sama gitu ketika dia nunjukin. Iya betul, di situ terus. Nah saya juga nggak berani pindah-pindahin kayak gitu. Terus terkadang kalau saya lagi buka, itu tuh kepala saya tuh jadi pusing banget, kayak mual gitu, pengen muntah. Jadi saya nggak pernah berani, sejujurnya saya nggak pernah berani buka dan pegang gitu. Baru kemarin akhirnya. Tapi kan di kontennya Bang Brew ya, kalau sama lihat tuh Bang Brew nyium wangi. Kalau tadi tuh yang tadi kakak buka sama nggak nyium wangi? Kalau tadi nggak kecium wangi ya, nggak kecium. Tapi kan saya juga posisinya jauh ya, jadi nggak kecium. Kalau kemarin kan dia benar-benar ditempelin gitu kan. Mungkin ya kalau mungkin ada mungkin ya gitu. Tapi waktu pertama kali kakak ditunjukin ya sama ibu tuh, apakah wangi juga sama? Yang wangi itu yang kayak krisnya itu wangi. Oh, kris. Iya. Bukan yang besarnya. Bukan. Oh iya, kalau dari warga gitu, ini warga kan tadi sempat dengar juga kan katanya. Betul. Dari satpam, terus juga beberapa orang yang lewat itu pernah ngeliat ada opa gitu. Opa ya. Atau bahkan ada warga tuh sampai bilang rumah ini tuh ada aktivitas lain selain aktivitas manusia, itu benar nggak? Iya betul. Jadi di depan itu kalau warga taunya ya dari opa-opa di depan itu, karena dia itu selalu muncul di malam hari. Terus nanti kalau ada satpam keliling pakai sepeda atau pedagang sate atau warga yang lewat, itu selalu kayak dia kadang muncul terus selalu manggilin gitu. Terutama kalau misalnya ada warga yang sembarangan di depan, misalnya buang air kecil sembarangan, itu pasti dia yang akan negur, Mbak, kayak gitu, Mbak. Tapi kalau dari warga itu, kalau lihat Kibo juga pernah nggak? Kalau Kibo dia cuma di dalam rumah aja, gitu. Di luar enggak? Betul ya. Di luar enggak. Paling itu aja sih, cukup sih. Oke, Kak Yunda, makasih banyak ya. Sama-sama, makasih banyak ya. Iya, makasih udah mampir ke sini. Iya. Iya, sehat selalu juga. Terima kasih. Iya.